Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat dosen pembimbing satu saya, Ibu Dr. Rida Prihatni, SEMSI. Yang saya hormati dosen pembimbing dua saya, Bapak Petrolis Nusa Perdana, MACC AK. Perkenalkan, nama saya Hica Polasyulina dengan NIM 17045210037 dari program studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan dari judul skripsi saya yang berjudul Analisis Perlakuan dan Penerapan Akuntansi Aset Tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan PSHP nomor 7 pada Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kramat Jati. Di sini ada latar belakang dari skripsi saya. Yang pertama mengenai Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola oleh pemerintah daerah dan berperan penting dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat. Terdapat di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, sehingga RSUD memiliki kewenangan dalam mengelola serta mempertanggungjawabkan kegiatan operasionalnya, termasuk aset tetap yang berperan sebagai pendukung utama operasional RSUD dalam penyedia layanan kesehatan. Tata kelola aset tetap harus mengikuti pedoman dari Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah atau PSAP nomor 7 tahun 2010 tentang akuntansi aset tetap yang menyatakan bahwa pernyataan standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan utama dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan, kecuali bila pernyataan standar akuntansi pemerintahan lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda. Nah, untuk pengertian dari aset tetap sendiri berdasarkan dari PSAP nomor 7 tahun 2010 pasal 5 ayat 6, yaitu aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tujuan utama dari PSHP nomor 7 ini adalah untuk memastikan bahwa informasi mengenai aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan relevan dan andal sehingga dapat digunakan untuk mendorong efisiensi operasional dari RSUD dan sebagai penyedia informasi yang relevan kepada berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah dan masyarakat luas. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan PSAP nomor 7 menjadi sangat penting bagi RSUD sebagai entitas publik untuk mewujudkan pengelolaan aset tetap yang akuntabel dan transparan. Nah, PSAP nomor 7 sendiri memiliki keterkaitan erat dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP nomor 15 tentang akuntansi aset tetap berbasis akrual yang berperan sebagai petunjuk teknis tambahan yang membantu entitas pemerintah dalam menentukan nilai aset tetap yang tidak memiliki dokumen historis, sehingga aset tetap diakui dengan metode alternatif seperti penilaian wajar dan biaya historis. Keterkaitan antara kedua kebijakan tersebut terjadi karena PSHP nomor 7 berfungsi sebagai standar utama yang mengatur perlakuan akuntansi aset tetap. Sedangkan Buletin Teknis SAP nomor 15 berperan sebagai panduan teknis dalam penerapan PSAP nomor 7 di entitas pemerintah. BLUD RSUD Kramat Jati awalnya merupakan puskesmas kecamatan sebelum diresmikan menjadi RSU atau Rumah Sakit Umum kelas D pada tahun 2015.
Dengan seiringnya berjalan waktu dan perkembangan yang pesat, statusnya meningkat menjadi RSUD kelas C pada tahun 2021. Perkembangan pesat di RSUD Kramat Jati dalam beberapa tahun terakhir mendorong peningkatan kapasitas dan cakupan layanan kesehatan, diikuti oleh meningkatnya kompleksitas pengelolaan aset tetap di BLUD RSUD Kramat Jati. Berikut ini adalah nilai aset tetap BLUD RSUD Kramat Jati dari tahun 2021 hingga tahun 2023, di mana setiap tahunnya dari 2021 ke 2022 dan ke tahun 2023 mengalami kenaikan nilai aset tetap. Selanjutnya, dengan berbagai kendala yang masih ditemukan dalam penerapan standar akuntansi aset tetap, yaitu PSAP nomor 7, di BLUD RSUD Kramat Jati, diungkapkan pada laporan tahun 2023, BLUD RSUD Kramat Jati mencatat bahwa salah satu gedung yang dibangun pada tahun 2013 mengalami penurunan konstruksi yang mengurangi kapasitas tempat tidur dari 100 tempat tidur menjadi 70 hingga 80 unit dan menurunkan nilai aset secara signifikan. Akibatnya, gedung tersebut direklasifikasi menjadi aset rusak berat atau ARB. Selain itu, pada tahun 2022, beberapa peralatan dan mesin direklasifikasi menjadi barang ekstra kontable, yaitu beberapa peralatan dan mesin yang direklasifikasi karena tidak memenuhi batas nilai kapitalisasi minimum. Kendala ini juga dipengaruhi oleh kurangnya pelaporan perpindahan aset antar unit serta dokumentasi yang belum sepenuhnya memadai, sehingga menyulitkan pelacakan dan mempengaruhi akurasi pencatatan aset. Permasalahan yang menunjukkan bahwa perlakuan dan penerapan akuntansi aset tetap bermasalah, yaitu karena penerapannya dari PSAP nomor 7 ini masih kurang optimal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di BLUD RSUD Kramat Jati dengan judul Analisis Perlakuan dan Penerapan Akuntansi Aset Tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah atau PSAP nomor 7 pada Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kramat Jati. Nah, selanjutnya di sini ada dari pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana perlakuan dan penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP nomor 7 atas klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyusutan, penilaian kembali atau revaluasi, dan pengungkapan di Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kramat Jati. Lalu, pertanyaan penelitian yang kedua, bagaimana penatausahaan aset tetap di Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD RSUD Kramat Jati terkait pengakuan komponen biaya, pengeluaran setelah perolehan aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap, serta aset tetap hilang berdasarkan prinsip PSAP nomor 7. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis perlakuan dan penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP nomor 7 tentang akuntansi aset tetap atas klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyusutan, penilaian kembali atau revaluasi, dan pengungkapan pada BLUD RSUD Kramat Jati. Lalu tujuan yang kedua, untuk menganalisis penatausahaan aset tetap di BLUD RSUD Kramat Jati terkait pengakuan komponen biaya, pengeluaran setelah perolehan aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap, serta aset tetap hilang berdasarkan prinsip PSAP nomor 7. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat penelitian yang terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlakuan dan penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP nomor 7 tentang akuntansi aset tetap.
Nah, untuk manfaat teoritis yang kedua, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang mengkaji PSAP nomor 7 tentang akuntansi aset tetap dalam analisis perlakuan dan penerapannya pada BLUD RSUD. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat praktis yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi atas perlakuan dan penerapan akuntansi aset tetap di BLUD RSUD Kramat Jati, sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan yang akurat dan andal. Lalu yang kedua, hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah mengevaluasi kinerja BLUD RSUD Kramat Jati dalam pengelolaan aset tetap. Selanjutnya yang ketiga, hasil penelitian ini mendukung transparansi pemanfaatan aset tetap untuk pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan terjangkau. Nah, oke, selanjutnya di sini ada bab 2 kajian pustaka. Yang pertama ada konsep yang diteliti, yaitu perlakuan dan penerapan akuntansi aset tetap. Untuk perlakuan dan penerapan akuntansi aset tetap terdiri dari beberapa rincian. Yang pertama ada klasifikasi. Klasifikasi tetap didasarkan pada karakteristik dan fungsinya yang terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Yang kedua ada pengakuan. Pengakuan aset tetap akan lebih handal jika hak kepemilikan atau penguasaannya telah berpindah serta memiliki bentuk fisik dan memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal. Tiga, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Dan yang keempat, dapat diperoleh atau dibangun dengan masuk untuk digunakan. Lalu yang ketiga ada pengukuran, di mana pengukuran aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar jika biaya perolehan tidak tersedia. Yang keempat, penilaian, di mana penilaian aset tetap saat neraca awal menggunakan nilai wajar, tetapi untuk periode berikutnya menggunakan biaya perolehan atau nilai wajar jika biaya perolehan tidak tersedia. Lalu yang kelima ada penyusutan. Seluruh aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan atau KDP dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik masing-masing. Lalu yang keenam ada penilaian kembali atau revaluasi. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan dalam laporan keuangan pemerintah. Lalu yang ketujuh ada pengungkapan. Laporan keuangan harus mengungkapkan beberapa informasi dari setiap jenis aset tetap, meliputi dasar penilaian, rekonsiliasi nilai tercatat awal dan akhir periode, termasuk dari penambahan, pelepasan, dan mutasi aset tetap, serta rincian penyusutan seperti nilai, metode, masa manfaat, dan akumulasi penyusutan. Lalu untuk konsep yang diteliti kedua yaitu mengenai penata usahaan aset tetap yang terdiri dari 4 rincian. Yang pertama ada komponen biaya, di mana biaya perolehan aset dapat mencakup harga beli atau biaya konstruksi, biaya impor, serta seluruh biaya langsung yang diperlukan untuk menyiapkan aset agar siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, pengeluaran setelah perolehan aset tetap, biaya tambahan setelah perolehan awal yang memperpanjang masa manfaat atau meningkatkan kinerja aset tetap harus ditambahkan ke nilai tercatatnya. Lalu yang ketiga, aset tetap hilang. Suatu aset tetap harus dihapus dari neraca saat dilepaskan atau tidak lagi memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang atau di masa depan. Lalu yang keempat, penghentian dan pelepasan aset. Penghentian dan pelepasan aset tetap dapat dihentikan atau dihapus dari neraca dan dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CLK. Aset tetap yang tidak lagi digunakan harus dipindahkan ke aset lainnya berdasarkan nilai tercatatnya karena tidak lagi memenuhi dari kriteria aset tetap itu sendiri. Lalu di sini ada penelitian terdahulu, di mana yang pertama ada dari judul penelitian dan sumbernya, yaitu dari judul analisis perlakuan akuntansi aktiva tetap pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang berdasarkan PSAP nomor 7, yaitu penulisnya oleh Kojana Hasan, Lafiatus Jaro, Dwi Anggarini, dan Endap
Puspitasari tahun 2023, di mana hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang telah sesuai dengan PSAP nomor 7 yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyusutan, serta penyajian dan pengungkapan. Aset tetap diakui berdasarkan kriteria dari umur manfaatnya, harga perolehan, dan penggunaannya. Penyusutan menggunakan metode garis lurus, sedangkan aset yang dihentikan penggunaannya direklasifikasi sebelum dilelang. Lalu yang kedua ada dari penelitian yang berjudul Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap berdasarkan PSAP nomor 7 pada Dinas Kesehatan Kota Tegal, yang penulisnya oleh Wahyu Lailatul Hidayah, Riri Sri Harjanti, dan Fitri Amalia pada tahun 2023, di mana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Kesehatan Kota Tegal berdasarkan PSAP nomor 7 belum sepenuhnya diterapkan, karena komponen penghentian, pelepasan, dan pengungkapan aset tetap tidak sesuai dengan ketentuan dari PSAP nomor 7. Lalu yang ketiga ada penelitian yang berjudul Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah nomor 7 tentang akuntansi aset tetap pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara yang ditulis oleh Sharon Korampis, Jan JJ Tinangon, dan Robert Lambey tahun 2024, di mana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pelepasan aset tetap di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara sebagian besar telah sesuai dengan PSAP nomor 7. Aset tetap mencakup tanah, rumah negara, peralatan, dan mesin dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan. Pelepasan dilakukan melalui pemusnahan atau hibah meski masih ada kekurangan dalam pengungkapan informasi tertentu, seperti tarif penyusutan. Oke, selanjutnya di sini ada bab 3 mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari beberapa rincian. Yang pertama untuk tempat dan waktu penelitian. Pada penelitian ini dilaksanakan di Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kramat Jati yang beralamat di Jalan Raya Impres nomor 48, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur dengan kode pos 13540. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam rentang waktu mulai dari bulan Februari tahun 2025 hingga bulan Juli tahun 2025. Yang kedua mengenai desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami penerapan PSAP nomor 7 di BLUD RSUD Kramat Jati. Pengumpulan data dilakukan secara langsung untuk menilai perlakuan aset tetap dan kesesuaian praktiknya dengan standar yang berlaku yaitu PSAP nomor 7. Terus yang ketiga, di sini ada sumber data. Yang pertama, ada data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pelaksana subbidang perencanaan dan keuangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana di BLUD RSUD Kramat Jati. Lalu untuk sumber data yang kedua yaitu data sekunder yang diperoleh dari laporan aset tetap, kebijakan akuntansi terkait aset tetap yang diterapkan, serta referensi dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Lalu yang keempat, untuk teknik pengumpulan datanya sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama melalui wawancara. Materi wawancara mencakup perlakuan, penerapan, dan penatausahaan aset tetap sesuai dengan PSAP nomor 7 tahun 2010 dan SAP Buletin Teknis nomor 15 di BLUD RSUD Kramat Jati. Untuk yang kedua, dokumentasi. Dokumen yang dianalisis mencakup laporan aset tetap BLUD RSUD Kramat Jati, laporan keuangan BLUD RSUD Kramat Jati tahun 2021 hingga tahun 2023, serta kebijakan akuntansi terkait aset tetap yang diterapkan di BLUD RSUD Kramat Jati. Lalu untuk selanjutnya yaitu mengenai teknik keabsahan data, di mana untuk
teknik keabsahan data sendiri dalam penelitian ini digunakan adalah uji kredibilitas yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik sebagai berikut berdasarkan dari Sugiono tahun 2022. Yang pertama adalah perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan kembali ke lapangan untuk melanjutkan observasi dan wawancara, baik dengan informan sebelumnya maupun informan baru. Tujuan dari perpanjangan ini adalah untuk membangun kepercayaan antara peneliti dengan narasumber, sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih mendalam dan autentik. Untuk yang kedua ada meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara cermat, mendalam, dan berkelanjutan. Langkah ini membantu peneliti dalam merekam data dan urutan peristiwa secara akurat. Lalu yang ketiga ada triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas data adalah proses pemeriksaan data melalui berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Triangulasi terdiri dari 3 jenis, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengolah dan memahami data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan peneliti. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah yang pertama reduksi data atau data reduction. Nah, data reduction dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan PSAP nomor 7 tahun 2010 tentang akuntansi aset tetap atas beberapa aspek seperti klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyusutan, penilaian kembali atau evaluasi, dan pengungkapan aset tetap. Selain itu, data terkait penatausan aset tetap seperti pengakuan komponen biaya, pengeluaran setelah perolehan aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap, serta aset tetap hilang untuk memastikan kesesuaiannya dengan PSAP nomor 7 tahun 2010. Proses reduksi data dilakukan untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan agar analisis dapat lebih terfokus pada pokok bahasan yang menjadi tujuan peneliti. Untuk yang kedua, ada penyajian dan analisis pengungkapan data atau data display and analysis of data disclosure, di mana penyajian data ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi yang terjadi serta merencanakan langkah penelitian berikutnya. Selain melalui narasi teks, data juga dapat disajikan dalam bentuk matriks atau diagram alur untuk memperjelas dan memperkuat informasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan indikator dari perlakuan dan penerapan akuntansi aset tetap dan indikator atas penatausahaan aset tetap berdasarkan PSAP nomor 7. Lalu yang ketiga ada penarikan kesimpulan dan verifikasi atau conclusion and verification, di mana penelitian ini bertujuan untuk menyimpulkan hasil penelitian, menjawab pertanyaan penelitian, dan mengidentifikasi temuan baru terkait kesesuaian serta ketidaksesuaian penerapan akuntansi aset tetap pada BLUD RSUD Kramat Jati berdasarkan PSAP nomor 7 tahun 2010. Sekian presentasi dari saya mengenai judul skripsi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari salah kata. Sekian dan terima kasih.